dari Malingping. Malingping, Pak Yusin dan tim hadir ya. Oke Pak, terima kasih. Dari DC Cilegon, Pak Catur and tim sudah hadir. Pak Catur, boleh di chat aja Pak untuk mastiin sudah hadir atau belum dan timnya, atau ada tim dari Cilegon. Oke, siap. Terima kasih Pak. Dari DC Sukabumi, Pak Krisnan dan tim. Hadir. Oke, terima kasih. DC Palabuhan Ratu sudah hadir ya. Saya cek tadi beberapa sudah masuk. Terus ada yang belum disebut? Serpong, iya. Satu lagi dari Serpong. Serpong mana Serpong? Palianto? Palianto dan tim Palianto? Palianto belum terlihat? Wakili Pak Agung aja ya, Pak Agung. Paliantonya tolong ya Pak Agung. Nanti soalnya ada sesi sharingnya juga gitu sama Palianto. Nah, sambil nunggu, nanti mungkin ini udah 100 peserta, kayaknya ada yang nggak bisa join ya, sebagian. Udah mentok, ya Bapak-Bapak udah mentok. Nanti mungkin kalau yang nggak bisa join, nah ini tetap diteruskan ke timnya ya Pak. Ya Pak, yang memang nanti pagi ini akan kita bahas, karena ini sangat penting banget buat kita semua gitu. Oke, pagi-pagi. Oke, Desi, thank you. Ya Pak. Ya Pak. Ya, Bu Desi, kita tahu ya, kita kumpulin memang ini grupnya nggak bisa banyak, jadi teman-teman semuanya yang sudah join, diharapin dalam waktu sesaat ini menyimak hal-hal yang perlu disimak. Jadi pagi ini ya kita dari saya mewakili manajemen ya perusahaan memberikan informasi ke Bapak Ibu semuanya supaya Bapak Ibu lebih memahami kondisi yang ada saat sekarang ini. Ya, kita tahu dalam waktu setahun ini kita benar-benar sudah mulai menjalani ya kondisi COVID-19 cukup lama, dan kita sadar benar Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah menyesuaikan diri ya dengan kondisi sekarang, gimana berhadapan dengan COVID yang ada. Tapi belakangan ini ya beberapa hari ini ya kita dapat sesuatu yang baru ya, kita dapat varian dari COVID yang baru, yang mana ya varian baru ini cukup sakti ya cukup berbahaya karena lonjakannya cukup sadis, terutama di daerah Kudus. Nah, kenapa nih lonjakannya ini bisa terjadi? Ternyata setelah kita lihat, kita baca berita dan lain-lain, kita tahu banget ya ternyata beberapa lokasi ya tempat kerumunan itu terjadi sekali sekarang ya. Kemarin sempat waktu kita masuk ke masa Lebaran ya, banyak yang ngumpul di tempat-tempat keramaian, terus ada yang ngumpul keluarga, ada yang makan bareng dan lain. Dan akhirnya sekarang sudah banyak sekali. Dan ini update terakhir saya ambil kemarin ya. Jadi di Detik News itu ya, penambahan kasus corona ini terutama di Jakarta itu 4.000-an kasus ya. Ini sangat signifikan ya kenaikan dari virus ini. Dan Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu tahu ya semua tim, apakah tahu udah berapa banyak sih yang udah tertular dan udah berapa banyak yang meninggal di Indonesia ya. Ini kita sharing pagi ini tujuannya supaya Bapak Ibu semuanya bisa mengetahui ya dan bisa mengajari terutama ya dan menghindari kondisi
COVID-19 yang kemungkinan ini sangat berbahaya. Tadi pagi kita sempat lihat ya cuplikannya ya Desi ya. Tadi Desi sempat lihat ya tadi pagi cuplikannya. Betul Pak, itu sangat miris sekali Pak. Nah, ternyata COVID yang sekarang yang baru ini, yang dibilang varian B16-17 ini, ternyata orang yang sudah vaksin pun nggak ada gunanya bagi dia. Jadi orang yang udah kena vaksin pun itu diserang sama dia, bahkan antibodinya diturunkan sama dia. Ya, kita punya case di beberapa DC ya, di beberapa DC yang sudah terjadi. Jadi di DC kita di daerah Banten sudah terjadi yang udah vaksin pun terserang. Nanti mungkin ada orangnya yang bisa sharing, ya. Bapak Ibu boleh menyediakan orang yang bisa sharing nantinya. BTW minta tolong kalau yang nggak ngobrol di unmute aja ya, supaya nggak mengganggu yang lain. Oke. Nah, kita coba lihat sekarang kondisinya ya, kemarin setelah habis lebaran ya, itu tuh ada 23.000 orang ya yang dites ya. Kemudian hasil tesnya di Anongsa yang baru di tes PCR ya, ada 4.144 orang yang positif ya, dan 12.000 yang negatif. Yang lebih saya mau highlight di sini sebenarnya, ternyata kasus positif aktif ini banyak juga terjadi kepada teman-teman kita atau anak-anak di usia 18 tahun, ya, meningkat banget sekali. Kemudian yang lebih berbahayanya lagi, anak-anak di bawah usia 0 sampai 18 tahun itu juga sudah terjadi kasusnya, ya. Jadi ada 16% buat anak-anak yang usia 18 tahun, kemudian 0 sampai 18 itu ada 144 kasus. Jadi antaranya adalah balita. Jadi saya belakangan ngelihat ya, banyak teman-teman yang udah nggak sabar ya, mungkin udah keluar sana ke sini bawa anak. Jadi saya menghimbau kembali ya kepada semua anak, semua ya orang tua ya, Anda semuanya yang sudah jadi orang tua ya, saya mengingatkan kembali ya untuk menghindari ya membawa anak-anak Anda untuk keluar. Karena kebayang nggak sih kalau misalkan anak kita kena yang balita, dia nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa, kira-kira gimana itu kondisinya? Kebayang nggak? Kita aja yang dewasa kalau kena mabok kali ya, stres kali ya, tapi kita masih bisa teriak-teriak ya, kita bisa tahu sakit ya, kita masih bisa jalan sana jalan sini. Tapi kalau yang kira-kira yang balita itu gimana ya, gitu ya? Itu bukan hanya balitanya yang kena, begitu balita yang kena, bapaknya kena, ininya kena, itunya kena, karena nggak mungkin balita nggak dipegang kan, nggak disentuh kan, seperti itu ya. Jadi tolong hati-hati ya. Kasus tanggal 17 bulan 6 kemarin 4.000 kasus di Jakarta ya, itu kasus sehari ya. Kalau boleh dibilang ya, kilas baliknya ini puncak-puncaknya loh. Dulu kita pernah ingat di Februari itu kita pernah punya kasus di angka 4.200 ya, di 7 Februari 2021. Sekarang begitu habis lebaran, buset dah, kita naik di 4.100. Berarti apa yang terjadi? Kemungkinan akan naik lagi kasusnya lebih tinggi. Jadi saya kembali menghimbau ya, mengingatkan ke semua karyawan kita ya, jangan menyepelekan mengenai COVID-19 ini. Ya, percuma dong kalau misalkan ya Bapak Ibu saya pikir sangat beruntung ya. Beruntungnya apa? Bapak bekerja di perusahaan Wings ya, grupnya Wings. Ya. Beruntungnya apa kira-kira? Ya, beruntungnya apa? Diajarin, dikasih tahu, dikasih peralatan tempur untuk berhadapan dengan penyakit COVID ini ya. Misalkan apa yang diiniin, misalkan dikasih face shield ya, dikasih hand sanitizer ya, dikasih alat semprot ya kan. Terus apa lagi yang dikasih Bu Desi? Banyak nggak yang dikasih protokol, dikasih pokoknya diajarin lah supaya menghindari COVID ini seperti apa ya. Dan saya pikir di perusahaan lain itu nggak ada nih
Ada yang bisa sharing nggak di perusahaan lain, ada nggak kayak gitu yang sampai kayak seperti di Wings Group ini yang sampai atasannya mengingatkan terus, ya ngomelin tujuannya untuk baik, ya kritis gitu ya. Ada nggak sih di tempat lain? Kalian kan yang di lapangan juga mungkin, atau yang di teman-teman atau keluarga kalian yang bekerja, ada nggak yang diajarin seperti itu? Ada nggak yang mau sharing? Ada nggak seperti itu? Ini oke. Ada? Ada yang mau sharing? Ada nggak perusahaan lain yang menceritakan seperti itu? Atau menjelaskan atau mungkin mengarahkan timnya? Saya pikir jarang sekali ya, benar ya? Oke. Nah, ini mungkin saya kasih gambaran ya, total Indonesia yang sudah meninggal itu 53.000 orang, 53.476 orang. Ini data yang saya ambil kemarin. Ya, rata-rata kita ketular di oke, sebentar ya, terputus. Halo Desi? Halo? Suara kedengaran Desi? Halo Desi? Saya stop sharing dulu bentar ya. Oke, coba kita kembali ulang ya. Desi bisa unmute ya, udah suaranya udah bisa muncul ya. Udah bisa Pak sekarang. Oke, sorry tadi sempat ke unmute. Jadi kita udah meninggal sekitar 53.000 orang ya, banyak sekali ya, luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir ini nggak bisa menimpa keluarga kita loh. Kebayang nggak sih ya? Kita juga tuh sudah banyak. Saya juga pernah ngalami kehilangan ya tim ya, kemarin sempat kalian ingat ya Pak Haji Agus Mustafa ya, itu rasanya nggak enak banget gitu ya kehilangan seseorang gitu ya, apalagi keluarganya yang kehilangan ya. Oke. Nah, ini saya sepekan ya, kita lihat 4.000 orang sekali tertular, dan ini varian baru ya, ini benar-benar harus tahu varian baru ini. Ya, varian lama itu gejalanya cuman hilang perasa, ya indera penciumannya hilang, demam, batuk dikit gitu ya. Itu varian lama. Tapi yang varian yang baru ini luar biasa. Sakit badan di punggung belakang bisa terjadi, sakit tenggorokan bisa terjadi, sakit mata, ya terus cirit-birit ini ngerti nggak cirit-birit? Ya mules gitu ya, terus buang-buang air besar gitu ya, pening kepalanya sakit, terus ada perubahan warna pada jari tangan atau kaki, terus kemudian ruam kulit itu ada alergi, gatal-gatal seperti itu. Itu gejala-gejala yang baru, varian baru, dan itu tanpa disadarin sama kita, dipikir hal biasa, ternyata itu sudah mulai diserang sama virus yang baru ini. Jadi tolong ini sesuatu yang
berbahaya sekali ya, karena virus ini cepat sekali ya menyebarnya. Oke, jadi kita sekarang di Indonesia itu punya 3 varian ya, varian COVID yang luar biasa, dan sekarang yang lagi nyerang kita kenceng itu adalah varian Beta, yang notabene-nya dalam waktu sekian menit, sekian second, satu ruangan dia cepat sekali menyebarkan ke orang lain, dan itu nggak perlu seperti tropet yang ini ya, jadi dia bisa menyebarkan lebih cepat ya dengan cara yang lain. Oke, jadi saya mengimbau kepada semua teman-teman ya, semua tim, saya mau imbau dan kembali ingatkan, tolong ya semuanya menjalankan 5M. Apa itu 5M? Yang satu adalah ya rajin-rajinlah cuci tangan. Di kantor perhatiin benar-benar tempat pencucian tangan, perhatiin benar-benar sabunnya ya. Terus kalau kalian di luar ya, sebelum makan, sebelum masak ya, pakai kamar mandi, tempat umum ya. Terus kalau kalian mau bersin, mau apa, semuanya habis bersin pegang muka, pegang ini, tolong semuanya harus ya sadar benar tangannya harus bersih ya. Paling minimal yang kalian bawa yaitu ada Nuvo hand sanitizer yang dikasih. Jadi tolong bawa hand Nuvo itu jangan cuman dibawa aja, kita bisa refill kan masih di kantor ya, bener nggak sih? Betul Pak, masih bisa Pak. Masih tersedia kan? Masih ya. Ya, jadi tolong kalau habis refill, kalau refillnya habis minta ke pimpinan ini refillnya habis gitu ya. Saya berkali-kali ke DC datang, kadang-kadang memang refillannya kosong gitu. Jadi saya minta semua bagian head di sini berpartisipasi lah untuk hal ini. Ya, karena timnya kan di rumah atau di luar kita nggak tahu. Habis belanja di Indomaret, pegang sana, pegang sini, tak taunya kena gitu ya. Ini bahaya sekali ini. Jadi saya anjurin ya benar-benar ya, cuci tangan itu penting sekali atau bersihin tangan penting sekali. Yang kedua, yang dimaksud dengan 5M yang kedua adalah apa? Pakai masker, memakai masker ya. Ya, jadi terutama nih teman-teman yang kalau di rumahnya ya, di rumahnya atau keluarganya gitu yang lagi ada kondisi nggak sehat gitu ya, itu lebih baik kita juga pakai di rumah ya, karena terus terang kalau ada anggota yang terinfeksi kita memang harus wajib pakai masker dan terpisah dengan dia ya, karena harus dikarantina. Terus kemudian ya orang-orang yang sering keluar, misalkan ada keluarga yang sering-sering keluar gitu ya, keluar masuk, pergi sana, pergi sini ya, lebih baik kalau ketemu sama dia di rumah ya pakai masker gitu ya. Ya, terus ruangan yang sempit wajib pakai masker ya. Nggak bisa jaga 2 meter, wajib pakai masker. Ya. Jadi saya mau himbau kembali ya, tolong pakai masker. Nah, ini terutama yang jarang pakai masker ini, yang sering pakai masker tapi maskernya ditaruh di bawah mulut. Wah, itu bahaya sekali tuh. Yang di bawah mulut ya, dipakai di bawah mulut. Yang pakai masker sih, tapi ditaruh di bawah mulut. Terus ya di bawah hidung ya, mungkin pengap, mungkin panas gitu ya. Terus kalau enggak taruh di leher gitu ya. Kebayang enggak mau makan siang nih, maskernya nggak dilepas, maskernya dibuka tapi nggak dilepas, ditaruh di leher. Kebayang nggak kalian bawa motor atau di jalanan kena debu, atau mungkin leher kan nggak ketutup ya gitu ya, terus ditaruh di leher, itu lehernya kan banyak bakterinya ya, banyak yang debu atau apa yang lengket ya, kemudian kalian turunin kan dalamnya, yang bagian dalamnya kan kena leher kalian, akhirnya apa? Kalian naikin lagi ke hidung, itu sama dewek membunuh diri sendiri. Makanya saya lebih menganjurkan kepada semua tim kita pakai masker yang masker protektor ya, jangan masker merek orang lain, itu juga saya komplain. Beberapa kali saya ke DC banyak sekali yang pakai maskernya masker bukan protektor, tapi maskernya masker lain. Nah, dan kenapa saya minta pakai masker yang protektor, jangan pakai masker kain kalau di lapangan. Kenapa? Masker protektor itu kalau dipakai ya beberapa jam memang harus diganti, kalau basah memang harus diganti gitu ya, jangan pelit-pelit ganti masker ya, harus ganti. Kalau pakai masker kain kan nggak perlu diganti ya, dari pagi sampai sore gitu ya. Ini tolong yang nggak ngomong di mute ya. Oke, jadi
Pastiin kalau bisa ya di lapangan juga pakainya pakai masker yang protektor kita supaya kalau basah atau udah lembab kita tahu dan kita segera ganti yang baru ya. Oke. Jadi ingat ya, pakai masker itu wajib ya. Yang ketiga apa? 5M, jaga jarak kalian. Ya, saya lihat udah mulai nih ya teman-teman yang udah divaksin, dia pikir udah kuat dia pikir udah sehat dia ya, udah kebal. Enggak kebal loh. Ya, saya ingetin nggak kebal. Ya kita harus hindarin orang minimal 1,5 meter lah kita harus hindarin orang. Ya, droplet kita jangan terkena droplet atau kena orang yang lagi bicara kena dropletnya, apalagi kalau dia batuk atau bersin. Waduh, itu bahaya banget. Jadi kita harus menghindari kerumunan ya, keramaian. Kita harus hindari benar-benar, apalagi daerah yang berdesak-desakan. Tapi kalau misalkan sales gimana Pak? Sales kan susah ya. Iya benar, sales itu susah. Makanya sales itu kita kasih yang namanya alat untuk ngejagain apa? Ya ngejagain mukanya gitu ya. Suaranya hilang, Pak Rudi. Ya, bukan hilang, saya lagi ini ya. Jadi iya. semua sales masih dikasih kan kacamata face shield, masih dikasih kan? Masih, Pak. Masih, face shieldnya masih ada. Kalau kurang minta ya. Menutup mata, indera yang lain. Kenapa dikasih kacamata? Yang sekarang saya lihat udah banyak yang nggak pakai. Salah sudah banyak yang nggak ini. Ya jangan pikir kamu udah vaksin nggak kena ya. Nanti kalau kamu kena, keluarga kamu kena ya, nyebar lagi ke siapa ya. Kalau kamu udah divaksin mungkin kamu kuat antibodinya ya, masih bisa tahan. Tapi kalau orang tua kamu, istri kamu, anak kamu yang belum divaksin, kalau kena gimana? Wah, kamu bisa nangis darah nanti kalau ada apa-apa ya. Jadi, nah saya berharap ya semua DCM juga, semua pimpinan head di sini yang ada ya, ingat-ingat tuh partisi all ruangannya dibikin, tetap dijagain, ya jangan rusak dibiarin, timnya nggak ngatur jarak, timnya itu nggak sesuai dengan prosedur yang udah dikasih ya gitu ya, ingetin, kritis, ya jumlah orang berkumpul, saya nggak tahu nih sekarang DC masih ngejalanin nggak yang 15 menit, ya ketemu dengan orang 45 menit keluar, apakah itu masih jalan? Saya pikir itu sesuatu yang bagus ya, yang harus kita tetap jagain ya. Saya berharap semua head ini ngejalanin benar-benar. Jangan nanti saya ke DC ternyata nggak jalan itu. Ya HRD yang di DC yang udah diajarin ya berperan untuk kondisi ini ya. Oke. 4M yang berikutnya adalah menjauhi kerumunan ya teman-teman semuanya ya. Ingat ya, semakin kita sering ketemu sama orang, semakin kemungkinan kita terinfeksi sama virus corona. Ya, semakin tinggi. Jadi, tolong ya, benar-benar menghindari resiko ini. Jauhi tempat kerumunan. Jangan pikir, udahlah, udah lama, udah bosen di rumah. Mudik pulang ke sana pusing. Ini buktinya mudik kemarin, COVID-nya naik 4 ribuan. Itu kemarin yang kerumunan di mana itu DKI itu yang rame itu. Di mana itu DKI yang sempat masuk berita rame itu? Ya. Di mana itu Des? Yang rame-rame kemarin tuh. Di Banten tuh di mana yang rame-rame itu? Iya, termasuk Labuan Ratu, Pak. Rame banget kemarin. Makanya itu akhirnya apa yang terjadi dengan kerumunan yang segede itu? Sekarang klaster di mana-mana. Benar nggak sih? Sekarang di kelurahan-kelurahan aja klasternya jadi banyak banget sih. Benar nggak? Nah, tapi yang paling saya mau ingatkan ya, yang sangat berbahaya ya, kalian harus jauhin kerumunan terutama orang-orang yang punya penyakit kronis ya. Bahaya sekali kalau kalian nggak mau jaga hal ini. Kenapa? Kalian yang punya asma, punya diabetes, sinus, MA, darah tinggi, ya kan? Itu kalau nggak jagain, nggak bener-bener ya, perhatiin, sering-sering ke tempat orang yang rame-rame gitu ya. Oh, itu siap-siap kalau kena. Ya, ya kan sayang banget ya, umur kita masih muda-muda ya, gitu ya kalau kena ya. Oke, jadi jauhi kerumunan yang M yang keempat ya. Nah, yang terakhir adalah saya berharap kalian mengurangi mobilitas. Ya, ya kalau sales kan nggak bisa Pak, harus ya betul. Minimal kalau lu jadi sales, lu mobilitasnya ya ke toko aja, tapi lu jalanin ya 5M yang udah diajarin kan gitu. Ya. Terus
Kalau kalau yang kerja gimana? Ya, yang kerja misalkan ya kalau kamu yang di kantoran gimana ya? Kamu yang di kantoran ya jangan aneh-aneh ya. Kamu paling aman ya kamu ke kantor sama di tempat kamu tinggal sekarang gitu loh. Misalkan kamu di tempat kosan, pasti kamu jagalah, kamu bisa semprot dengan WIS kita kan. WIS kita punya WIS 24. Kita bisa semprot ruangannya waktu kita ini supaya steril. Kemudian ya kita datang ke kantor ya kantor mendingan kantor kita lah, kantor kita kan pasti lumayan steril kan. Saya nggak tahu nih kantor kita masih semprot nggak sih, berkalanya masih jalan nggak sih, disinfektannya masih jalan nggak sih, jalan nggak Bapak Ibu di CM? Jalan Pak, cuma mungkin karena udah banyak vaksin ya, sepertinya banyak yang terlena Pak, ngerasa aman gitu Pak. Makanya Nah ini itu perlu nggak diingatkan. boleh ya. Saya imbau kembali ke semua kepala bagian ya. Semua kepala bagian, saya ingatkan kembali, ingatkan di CM-nya, Pak, ini nggak disemprot-semprot disinfektan. Kemarin aja saya ke salah satu DC itu alat yang namanya penghisap bakteri virus yang dibeliin buat DC, ya ditaruh di ruangan untuk memunculkan atau menciptakan udara yang bersih, itu aja nggak pernah dibersihin. Ya, head bagiannya itu ya menurut saya kurang peduli banget. Nanti kalau dia udah ketular ya dia baru nangis-nangis berdarah. Ya, tolong ya dikasih alat penghisap udara yang bagus untuk narik semua virus, ya bakteri supaya lengket, keluarin udara bagus. Itu aja nggak pernah dibersihin berkala. Padahal cuma dicopot, disemprot angin, disiram air, begitu aja nggak diurusin. Ya, saya pikir nih benar-benar nih semua kepala bagian harus peduli dengan hal ini. Ya, ingatlah, kita menyelamatkan orang lain itu lebih ini loh, lebih terpuji ya daripada kita biarin ntar anak-anak kita semuanya ya terkena gitu ya. Jadi saya imbau kembali ya, kalian harus mengurangi mobilitas kalian ke tempat-tempat yang nggak aman, yang kalian nggak yakin gitu ya. Kalau kantor seharusnya saya yakin, tapi saya ingatkan kembali kantor segera penerapan COVID-19-nya ya, semua personalia yang ada semuanya ya cepat-cepat dilakukan lagi ya, keluar masuk ya, dari mulai pintu masuk ya disinfektannya coba cek lagi semua udah jalan belum ya. Saya ingetin kita harus sangat ya, kita harus sangat menyayangi diri kita dan keluarga kita. Nah, hari ini saya sharing tujuannya supaya semuanya yang mendengarkan ini sekitar 100 orang, nanti setelah ini bagi 100 orang yang belum bisa boleh join lagi. Kita tambahin waktu sesinya sebentar lagi sekitar 30 menit. Nanti yang 100 orang ini kecuali head-nya bisa ajak timnya lagi untuk join. Nanti biar bisa dapat sharing seperti ini. Oke. Saya pikir itu hal yang bisa saya sampaikan ke semua teman-teman atau tim yang ada di pagi ini. Saya nggak bisa sebut namanya satu persatu, tapi saya pikir saya mewakili manajemen perusahaan dan saya sendiri ya pengen kalian semuanya benar-benar jaga diri ya. Belum tentu ya kita sehat sekarang, belum tentu kita nggak bisa sakit nanti ya. Belum tentu kamu sekarang dari rumah kembali lagi ke rumah dengan kondisi yang sama. Karena virus corona yang menyebar saat sekarang ini benar-benar kita nggak bisa identifikasi di mana posisinya. Kita nggak bisa lihat. Jadi pastiin jalanin 5M. Ya kalau udah pulang ke rumah bukan langsung nyeblos, ya ini pulang ke rumah, peluk sana, peluk sini, cium anak, cium ini, wah mabok kamu, mabok. Ya kalau seperti itu, ya pulang sampai rumah baju kamu itu kamu langsung, kalau saya ya pulang ke rumah saya langsung masuk kamar mandi, langsung baju saya semuanya saya rendam. Ya apalagi kita punya Soklin Siwak ya sekarang ya, benar nggak sih? Ya kan, antivirus ya, tak rendam aja Soklin Siwak biar aman, terus tak bersih-bersih terus Soklin kemudian antisep Pak Rudi. Oh, antisep Soklin ya? antisep kalau Oh, Soklin antisep, Siwak ya, benar ya Pak Mustajib ya? Antisep Pak. Antisep ya, antisep ya. Ya itu, pakai antisep aja direndam udah. Habis itu ya bersih-bersih baru kita keluar ketemu sama keluarga kita. Ya. Tapi ingat, kita keluarga ketemu sama keluarga kita juga kita harus tahu ya, kita harus kurangi mobilitas kita. Ya. Oke.
Mungkin dari saya mau ingatkan kembali ke semua teman-teman yang ada di sini, 100 orang di sini. Saya mau ingetin ya, kalau ada apa-apa terhadap keluarga kalian, terjadi sesuatu di rumah atau yang di mana aja ya, kalian ketemu kemudian ada orang yang ternyata terpapar, ya tolong segera lapor. Wajib lapor segera ke tim gugus tugas kita yang ada di DC. Jangan diam-diam. Karena kalau kalian nggak lapor, kalian menularkan ke orang lain, dosanya itu gede banget kalian itu. Nggak boleh. Jadi cepat-cepat laporin. Ya, kita berdosa kalau kita ada gejala tapi kita nggak laporin. Nggak usah takut, segera laporin ke gugus tugas. Nanti tim gugus tugas kita akan ngebantuin apa-apa aja yang mesti disiapkan, apa-apa aja yang perlu dilakukan. Ya, saya pikir kita harus stay untuk safe, ya, stay untuk kesehatan kita dan stay untuk responsibility kita. Ya, jadi tolong ini diingat, ya, selalu diingat, ya, kalian lucky ya, beruntung ya, karena kalian bisa diberikan informasi dan diajarin hal-hal yang seperti ini. Ya, semoga kalian selalu sehat, ya. Salam dari saya buat kalian, ya, tetap jaga kesehatan dan thank you ya pagi ini. Oke, silakan saya kembaliin ke Desi ya. Mungkin ada yang mau sharing, kita kasih sesinya mungkin 5 menit ya, 1 orang 1 menit lah sesi sharing ya, supaya kita bisa close, supaya semuanya bisa beraktivitas kembali. Silakan. Oke, Pak Rudi, terima kasih Pak Rudi atas masukan dan mengingatkan kita kembali ya teman-teman terhadap COVID. Kita kadang-kadang ya jujur saya pribadi karena kita ngerasa tim udah pada divaksin agak sedikit ya udahlah gitu kan, nggak seketat awal ya Pak ya kita akuin. Tapi dengan seperti ini kita diingatkan kembali bahwa protokol kita harus jalan seperti protokol awal. Ya mungkin untuk yang mau sharing, pertama saya tunjuk dulu dari Pak Haji Mustajib gitu Pak, dari DC Balaraja, mungkin boleh silakan Pak sharing. Pak Haji. Terima kasih Bu Desi. Terima kasih Bu Desi atas kesempatannya, Pak Rudi atas kesempatannya. Ya, boleh saya 1 menit supaya kita tahu kondisinya, apalagi Pak Mustajib nih X. Ya, X ya. Ya biar cerita Pak, biar tahu, biar yang lain juga merasa ini Pak. Monggo Pak Mustajib. Oh baik, terima kasih Pak Rudi waktunya. Ya, memang sebagaimana Pak Rudi katakan tadi, saya penyintas COVID lah ya. Jadi bagaimanapun saya sudah merasakan ya betapa dahsyatnya itu virus yang masuk di dalam tubuh kita, tubuh saya waktu itu. Namun bagaimanapun saya sudah merasa waktu itu disiplin pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Namun ya yang sebagaimana Pak Rudi katakan tadi, nggak tahu dalam perjalanan, nggak tahu dimanapun sehingga terkena. Nah yang terpenting gini maksud saya akan berikan pesan moral kepada Bapak Ibu, teman-teman semuanya, yang belum terkena jangan sampai terkena. Yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Rudi dijelaskan ada 5M, jalankan, ingatkan kembali, itu selalu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Kalau kita sudah semaksimal mungkin ya memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan, tiba-tiba kok terpapar, terpapar, maka itu ada sebuah takdir. Nah, ada sebuah takdir. Nah, ingat bahwa sebuah takdir itu kita masih punya Allah, kita masih punya Tuhan. Di saat saya terkena, ya saya udah mohon kepada Allah hanya satu-satunya. Selain kita minum obat dengan rutin, terus kita berdoa, berikhtiar, mohon ya Allah, Engkau sudah memberikan penyakit ini, maka angkatlah penyakit ini karena semuanya adalah kekuasaan Allah, kekuasaan Engkau ya Allah. Tapi Pak Mustajib, saya mau nanya aja. Ya, siap. Dengan kondisi Pak Mustajib terkena kemarin, bagaimana dengan rasa takutnya Pak? Bapak apakah siap meninggalkan keluarga pada saat itu? Karena Bapak salah satu yang paling hoki bisa ngelewatin masa kritis itu. Ya, sebetulnya merasa banyak khawatiran sih Pak. Banyak kekhawatirannya, pasti ya. Banyak kekhawatiran.
banyak kekhawatiran banget hal-hal yang sangat-sangat khawatir itu ya takut lewat gitu, gitu. Iya, ya, Takut lewat pasti. itu Pak. Ya, itu sih Pak Rudi. Makanya saya pesan Bapak Ibu semuanya supaya benar-benar Saya yakin bukan hanya Pak Mustajib yang takut pada saat itu. Saya yakin istri Bapak, anak Bapak, saya pikir ya mungkin nangis kalau menurut saya pada saat itu. Worry-nya udah benar-benar worry banget. Bener nggak sih? Kalau bayangan saya ya, keluarga itu pasti udah ya panik lah kalau bahasanya gitu ya. Bener nggak Pak Mustajib? Iya Pak, betul Pak. Ya. Tetap panik dan khawatir, tapi kita tetap berserah diri, berusaha bertawakal kepada Allah. Ya, itu salah satu cara kita untuk ini, tapi ya sebaiknya menurut saya kita harus stay untuk safe ya, kita harus stay untuk sehat selalu ya, kita harus tetap lakukan itu ya. Thank you loh Pak Mustajib sharingnya. Jadi teman-teman itu sharing dari Pak Mustajib. Mungkin satu orang lagi boleh ya sharing terakhir ya, yang sudah ada nggak sih yang udah vaksin tapi terkena di sini yang join? Yang udah vaksin tapi tertular nih ada nggak sih yang join? Atau pimpinannya yang tahu, yang timnya udah vaksin tapi kena lagi COVID-nya nih, ada nggak sih? Christine Pak. Christine. Tangerang. Christine kena lagi? Bukan, maksudnya pimpinannya kan timnya. Timnya Oke, Christine dan timnya ya boleh. Christine ada nggak Christine? Pak. Ya, silakan Christine. Kamu boleh sharing mungkin pengalaman buat teman-temannya tahu. Ya Pak, kebetulan admin tim ekspedisi itu kan kita udah jalanin vaksin ya Pak ya. Bahkan yang vaksin ini yang sekarang kena itu dia udah vaksin, udah suntik vaksin yang kedua. Tapi minggu kemarin kabar Pak Hasan itu masih bisa kena lagi udah. Padahal di sini kita di kantor udah jalanin protokol, udah jaga jarak, cuci tangan, terus kita juga udah sterilisasi ruangan, udah kita semprot juga pakai wis. Tapi masih bisa kena. Cuma pas saya tanya itu gimana awalnya kok bisa kena, padahal sudah vaksin 2 kali. Jadi infonya di minggu sebelumnya itu Pak Hasan tuh kehujanan, terus kondisinya itu drop. Nah mulai dari situ dia mulai ngerasa ada gejala-gejala kayak flu, demam. Ternyata pas waktu 2 hari dia nggak masuk, terus dicek, ternyata hasil antigennya itu dia reaktif dan sekarang udah positif Pak, gitu sih Pak. Jadi mau jadi pelajaran juga buat kita nih di sini di Tangerang. Walaupun udah vaksin, semuanya udah dapat jatah vaksin, tapi tetap harus hati-hati dan jaga protokol juga Pak. Karena ada korbannya nih, udah vaksin tapi masih tetap bisa kena gitu Pak. Ya, jadi ingat ya tadi gejala vaksin yang sempat saya jelasin di depan, ya kita ingatkan kembali, dia bisa sangat menyerang kembali ya kepada orang-orang yang imunnya lagi turun. Jadi bisa sangat sekali menyerang kembali ya. Jadi hati-hati sekali. Oke. Jadi saya pikir teman-teman semuanya pagi ini mudah-mudahan sharing ini berguna buat semuanya dan saya berharap kalian mengajarin ke tim kalian ingatin tim kalian, terus kemudian kalian sampaikan ke keluarga kalian ya, cewetin ya, apalagi orang tua kita yang mungkin banyak yang nggak percaya tuh, pada nggak pakai masker. Saya sering ke lapangan lihat ibu-ibu kalau belanja nggak pakai masker ya, ngeri lihatnya. Ya, ingetin Bu, pakai masker ya, COVID-nya lagi tinggi. Oh nggak ada, percaya Bu, udah banyak yang meninggal. Ingetin, Ibu pakai masker aja nggak ada salah. Ingetin terus kayak gitu ya. Oke, dari saya itu saja. Terima kasih semua waktunya, kesempatannya. Mungkin kepala bagiannya boleh stay, tapi boleh kepala ini boleh stay, yang lain-lainnya boleh mungkin sudah meninggalkan room meeting biar diganti dengan
tim yang lain. Monggo kita break sekitar 10 menit ya, supaya nunggu yang lain bisa join kembali ya, Bapak Ibu DCM. Boleh dibantu ya? Ya, Pak. Oke, thank you semuanya. Yang lain sudah boleh ini ya, meninggalkan ya. Atau ada yang mau nyampaikan sesuatu dulu sebelum belum di closing? Mungkin Bu Desi boleh nih. Ada nggak yang Tambahan dikit ya, Pak. Boleh. Tambahan dikit tadi yang kemarin pesan dari direksi gitu ya Pak ya, bahwa terutama ini untuk ABG Pak gitu ya, termasuk kita lah sebagai ABG tua juga, kita itu pengennya itu kan liburan, wisata gitu ya Pak ya, pengennya jalan. Kemarin ya pesan dari kita kepada teman-teman semua ya, kita harus bersabar dulu ya Pak ya, semuanya Bapak Ibu, jangan sampai kita sendiri, waduh, udah ngerasa bebas dan sebagainya, akhirnya bebas jalan-jalan, liburan kemana-mana gitu ya, sabar dulu aja. Mungkin itu sih tambahan dari Desi, Pak. Oke, thank you Desi. Thank you. Ya, Bapak Ibu semuanya silakan yang mau beraktivitas sudah boleh meninggalkan ruangan. Saya akan putarin video ini supaya sambil nunggu ya, supaya teman-teman semua bisa benar-benar menyimak video ini ya. Ini adalah salah satu video yang menurut saya cukup bisa membantu kita dalam hal menyerap kondisi yang ada ya. Delta Corona dikategorikan WHO sebagai variant of concern atau varian yang harus diperhatikan. Penularannya lebih cepat dibandingkan varian Alpha atau varian awal corona. Lalu apa lagi yang harus diperhatikan dari varian Delta ini? Simak bersama saudara paparannya bersama Dazen Frila dalam Kamu Harus Tahu. Virus corona varian Delta kini tengah menghantui masyarakat Indonesia. Protokol kesehatan jangan kendur, karena varian asal India ini yang kini sudah ada di Kudus menular dengan cepat. Varian Delta atau B16172 memiliki kemampuan Pak Haji Mustajib. Haji Mustajib, Pak Eko. Siap, masuk Ibu. Masuk Pak Eko. Terima kasih Pak Haji. Kita mulai ya Bapak Ibu untuk sesi kedua ini. Sesi yang kedua ini Desi, ada apa tadi? Ada hadiahnya, kata Bu Desi. Nah, betul. Kita ada game dikit ya Bapak Ibu nanti, tapi bukan leader ya Pak ya? Nggak boleh leader yang jawab Pak. Oh, oke, nggak boleh leader ya. Yang jawabnya timnya ya. Oke. Ya. Jadi nanti tolong disimak ya semua, Bapak Ibu semua, apa yang nanti akan disampaikan Pak Rudi. Nanti kita ada games ya. Hadiahnya bagus banget, nanti spesial buat Bapak Ibu pokoknya yang menang ya. Bapak DCM kalau mau sharing boleh ya. Misalkan ini gitu ya, nambah-nambahin boleh ya. Ya, kita kemarin sudah ikutin sesi yang manajemen ya. Oke, pagi ya Bapak Ibu semuanya, kita langsung aja mulai aja. Pagi ini saya sengaja ngumpulin supaya kita semuanya di sini bisa dapat sharing sesuatu ya. Kemarin kita juga di-sharing oleh manajemen kita lewat direksi kita, semuanya menyampaikan kondisi yang saat sekarang ini sangat memprihatinkan ya. Jadi saya hari ini juga mau update sedikit karena kemarin saya lihat beberapa data cukup signifikan ya, apa yang terjadi di Indonesia terutama setelah Lebaran ini. Jadi penularan COVID-19 ternyata sudah sangat signifikan. Nah, sebelum saya mulai ya, mungkin tadi semuanya nggak terlalu menyimak ya, mungkin yang tadi nggak terlalu menyimak. Ini saya putarin kembali videonya satu kali supaya Bapak Ibu menyimak virus corona dengan varian yang terbaru ini. Ya, kita simak sebentar sekitar 2 menit ya. Ya, saudara, varian Delta Corona dikategorikan WHO sebagai variant of concern atau varian yang harus diperhatikan. Penularannya lebih cepat dibandingkan varian Alpha atau varian awal corona. Lalu apa lagi yang harus diperhatikan dari varian Delta ini?
Simak bersama saudara paparannya bersama Dazen Frila dalam Virus corona varian Delta kini tengah menghantui masyarakat Indonesia. Protokol kesehatan jangan kendur, karena varian asal India ini yang kini sudah ada di Kudus menular dengan cepat. Varian Delta atau B16172 memiliki kemampuan penularan 60% lebih tinggi dibandingkan varian Alpha atau varian pertama virus corona. Bahkan hanya dengan berada di satu ruangan bersama dengan orang dari varian Delta, virus dapat dengan cepat berpindah dan menggandakan diri dalam kurun waktu 4 hingga 11 hari. Gak heran, hanya dalam 6 bulan, varian Delta sudah menyebar ke lebih dari 60 negara dan dikategorikan WHO sebagai variant of concern. Varian ini juga loh yang sempat menimbulkan krisis COVID di India dan mendominasi kasus baru COVID-19 di Inggris. Nah, yang harus diperhatikan, gejala yang ditimbulkan oleh varian Delta ini lebih parah dibandingkan gejala COVID pada umumnya. Mulai dari nyeri ulu hati, gangguan lambung, resiko hilangnya pendengaran, hingga pembekuan darah yang bisa menyebabkan gangren dan harus diamputasi. Alah, santai aja, udah divaksin ini. Eits, jangan salah, varian Delta justru berpengaruh menurunkan efektivitas vaksin COVID-19. Jadi walaupun sudah divaksin, efektivitas vaksin yang sudah kamu peroleh akan berkurang 15 hingga 20% jika terpapar varian Delta. Jadi please teman-teman, jangan sampai lengah. Jaga imunitas tubuh, perketat protokol kesehatan, kurangi pergi ke tempat ramai, karena pandemi belum selesai. Update terus infonya, jangan lupa share ke orang terdekat. Karena kamu harus tahu. Oh, kita mau nge-blitz malahan. Hah? Oke, Bapak Ibu, tadi kita lihat sedikit liputan dari informasi berita di salah satu media televisi, dan kemudian kelihatan sangat ini ya, penularan dari virus yang baru sangat cepat dan sangat berbahaya ya. Jadi pagi ini saya kembali kumpulin supaya kita semuanya bisa dapat sharing ini. Mungkin Bapak Presiden mau menambahkan dulu sebelum saya mulai. Kenapa kita kumpulin kondisi pagi ini? Mungkin kalau ada yang mau ini dulu boleh? Kita tunjuk aja kali ya Pak ya, biar cepat. Iya. Desi iniin aja. Oke, tadi Pak Haji Tajib sudah. Mungkin dari Pak Catur, boleh Pak Catur? Silakan. Kalau nggak ditunjuk, diem ya, kayak ini ya. Siap, Bu Desi. Terima kasih buat kesempatannya. Memang kita sengaja sih kalau nggak ditunjuk, kita diem-diem aja. Ya, kita kembali mengingatkan untuk protokol kesehatan ini ditegakkan lagi, dijalankan kembali karena seperti prediksi para pimpinan kita bahwa setelah masa liburan Lebaran itu angka penyebaran dan positif COVID-nya pasti meningkat secara drastis, dan itu sudah dibuktikan dan sudah banyak terjadi sampai saat ini. Makanya kita kembali sharing, kita kembali mengingatkan teman-teman supaya tidak terjadi di sekitar secara umum dan khususnya terhadap diri kita sendiri atau keluarga kita, karena jika terjadi akan sangat menyesal. Itu aja dari saya. Terima kasih Pak Rudi, Bu Desi. Pak. Next Jadi, DCM yang lain ya Pak? Apa gimana Pak? Nah, kita lanjut ya, Des. Jadi kita gini, kita langsung. Jadi Des, teman-teman semuanya ya Bapak Ibu, kita tahu ya varian baru dari COVID sekarang ini kemarin terjadi lonjakannya di Kudus, dan mungkin Bapak Ibu saya mau ingatkan kembali dengan kondisi sekarang yang ada di Kudus, ya tertular dan meninggal itu cukup signifikan. Makanya kenapa ini yang saya mau sampaikan ke teman-teman supaya mengingatkan kembali, ya. Oke. Kemudian kemarin saya ambil berita dari Detik News, ya, corona itu ya nambah 4.144 orang dalam satu hari, dan ini semua angka yang sangat signifikan.
Ini kalau dibandingin dengan bulan Februari kemarin, mungkin ini sesuatu yang sudah sama gitu ya. Kenapa bisa jadi 4.000-an? Kita ingat ya kemarin ada kondisi-kondisi setelah Lebaran ya, setelah habis Lebaran itu banyak sekali ada banyak orang yang udah nggak sabar dan udah lalai, kemudian udah mulai berkerumun dan lain-lain ya. Akhirnya meningkatkan hasil yang positif. Tapi yang di sini saya mau ingatkan kembali ya. Satu poin yang sangat penting di sini adalah anak-anak di usia 0 sampai 18 tahun ya, itu sekarang sudah bisa terkena ya. Kita 144 kasus dari 4.144 kasus yang positif. Seperti itu. Jadi kita harus hati-hati banget. Ya, kita harus hati-hati banget. Jangan bawa anak-anak kita ya keluar saat sekarang ini. Jadi tolong himbau, terus ingatkan ya, terus ajarin ke keluarga-keluarga kalian. Kenapa? Karena kan keluarga-keluarga kalian kan nggak ada diajarin ini, nggak dikasih bekal juga terhadap COVID ya. Jadi tolong ingatkan. Kemudian kalau kita lihat ya, kemarin tadi saya ingatin kembali, kita ingat di Februari pernah angkanya naik di angka 4.200, sekarang kita di bulan Juni ini jadi 4.100, jadi ini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Ya, kita harus serius. Makanya kita undang semua Bapak Ibu untuk serius. Semua kalian. Ya. Kasih. Yang nggak ngomong tolong di silent supaya nggak mengganggu yang lain ya. Oke, jadi kalau dilihat dari kondisi sekarang, yang mau saya ingatkan kembali ke semua karyawan kita, ya waspada, ini COVID nggak main-main lagi nih. Meski udah vaksin, tadi kita udah dengar beritanya, vaksin yang terjadi tadi, ya vaksin yang sudah terjadi masih bisa ketular ya dengan COVID yang baru ini. Jadi kita berharap semua karyawan cepat-cepat untuk ingat kembali menjalankan 5M. Oke. Apa itu 5M? Ya, 5M itu saya ingatkan nanti di slide berikutnya. Ini saya kasih gambaran sekitar udah ada 53.000 orang Indonesia yang sudah meninggal. Ya, kasusnya sudah 1.900.000. Banyak sekali di Indonesia ya. Dan ini adalah kondisi varian baru dan varian lama dengan gejala yang berbeda. Bapak Ibu harus tahu gejalanya sekarang. Gejala yang dulu ya, kita cuma hilang indera penciuman, indera perasa, demam, batuk berkepanjangan. Tapi kalau yang sekarang itu beda, varian baru itu beda. Ya. Simptomnya itu berbeda. Ya, bisa sakit badan, bisa sakit tenggorokan, matanya sakit, mules ya, buang-buang air di kamar mandi, sakit kepala, terus kemudian jarinya bisa berubah warna ya, terus kemudian ada alergi atau gatal-gatal di kulit. Nah, kalau kita lihat dari case tanggal 6 Juni kemarin, ini penularan COVID-nya cukup signifikan ya. Kita bisa lihat dari tanggal ke tanggal itu angkanya semakin naik dan semakin naik. Oke, jadi hati-hati terhadap varian ini. Dan sekarang yang menyerang kita di Indonesia ada 3 varian, ada beta dan delta. Yang pertama adalah alpha, COVID-19 yang kemarin yang alpha, ya. Tapi yang lebih berat itu ada di beta dan delta sekarang. Jadi sangat berhati-hati karena varian ini sangat cepat penularannya. Nah, untuk menghindari ini, saya ingatkan kembali 5M yang harus dilakukan, harus dijalankan, ya. Harus diingatkan kembali. Pertama, cuci tangan kalian. Mencuci tangan itu penting sekali ya, terutama sebelum makan, sebelum masak, setelah pegang sesuatu yang umum, ya gunain kamar mandi, kemudian ya apapun lah ya yang menyangkut ini. Intinya semakin banyak kita melakukan pembersihan pada tangan kita sehingga kita nggak pegang indera penciuman, indera perasa atau wajah kita, kemungkinan kita untuk kena itu agak berkurang. Ya, tapi ingat ini belum menjamin, ini hanya protokol 5M yang harus dilakukan, yaitu mencuci tangan, ya minimal pakai hand sanitizer kita ya. Tolong ingetin semua supervisor, timnya jangan sampai nggak bawa hand sanitizer.
semuanya harus bawa. Ya, apalagi ke toko, nulis apa segala macam, terima uang, tuh semuanya harus pakai. Oke? 2M yang berikutnya adalah pakai masker. Saya ingatkan kembali ya, jangan bandel nggak pakai masker ya, dan sebisa mungkin pakai maskernya masker protektor. Saya ingatkan kembali. Kenapa pakai masker protektor di lapangan? Ya, salah-salah diingetin. Kenapa? Beda antara masker protektor dengan masker kain. Ya, mungkin kan kalian yang jadi sales ya lebih paham banget ya, masker kain sama masker protektor mana sih lebih melindungi diri gitu ya. Kalian harus ajarin, kalian harus ingatkan tim kalian harus terus push mereka supaya pakai masker ini ya. Terutama kita juga di sini ya, yang terikut di sini semuanya ingat ya. Kenapa pakai masker protektor nggak pakai masker kain? Kenapa? Karena kalau pakai masker protektor pada saat dia basah, dia lembab, kita tahu, kita bisa cepat ganti ya. Dan masker protektor itu kalau lembab dan basah di dalam, luarnya nggak basah gitu ya. Tapi coba kalau pakai masker kain, pasti luarnya udah basah, sehingga kalau ada virus ngelengket itu bisa tembus. Jadi hati-hati ya. Nah, masker ini wajib dipakai bukan hanya di ruangan terbuka, di ruangan tertutup juga penting banget. Jadi makanya teman-teman yang ada di dalam ruangan ya wajib pakai. Kenapa? Ya karena itu penularan COVID itu sekarang sangat cepat sekali ya. Ya, hati-hati sekali dan jangan berpikir udah vaksin udah aman, nggak aman, udah ada yang kena lagi ya. Oke, jadi tolong ya ingatkan pakai masker. Yang ketiga, tolong jaga jaraknya. Saya ingetin, cerewet, kritis, dan kalian sendiri yang ada di lapangan jaga jaraknya, jangan sampai kena droplet ya, 1,5 meter minimal ya. Jauhin orang kalau ngomong tuh 1,5 meter ya, jauhi kerumunan, jauhin keramaian ya. Tapi kan kalau saya di pasar gimana ya, di pasar ya memang nggak bisa, tapi caranya gimana supaya ngakalin, supaya bisa menghindari ya, kamu pakai face shield ya, minimal pakai masker plus face shield ya. Saya nggak tahu nih DC face shieldnya masih ready, harusnya masih ready ya. Minta tuker kalau udah jelek, ajuin ke DCM-nya ya. DC partisinya galakin lagi, jalur keluar masuknya galakin lagi ya. Timnya kalau berkumpul ingatin lagi ya. Time untuk berkumpul dijalanin lagi ya, 15 menit, 45 menit jalanin lagi. Jemur matahari tetap dijalanin lagi ya. Oke. Yang keempat yaitu jauhi kerumunan. Jauhi kerumunan. Ini penting banget, jauhi kerumunan. Kenapa? Karena semakin kita banyak berkerumun dengan orang, kita nggak tahu nih orang-orang yang kita kerumunin tuh seperti kamu nggak sih ngejagain COVID gitu ya. Ya, saya pikir enggak. Jadi tolong jauhin kerumunan ya. Karena resikonya sangat tinggi. Apalagi kalau kalian punya penyakit kronis ya, itu ada asma, diabetes sinus, itu bahaya sekali. Darah tinggi, mah, itu bahaya sekali. Kalau kalian tidak punya pun, kalian membahayain kalau keluarga kalian ada yang sakit seperti itu. Ya. Nah, tadi kan sempat di-sharing ya gitu ya. Ada karyawan kita yang udah vaksin tapi kena lagi. Padahal vaksinnya udah vaksin kedua, udah lama kena lagi ya. Ya kena lagi kenapa? Karena kalau dia dropnya, dia punya antibodinya lagi drop, atau kondisi kesehatannya kurang bagus, mungkin kena hujan, kena panas, kena ini, ya dia bisa diserang lagi dengan mudah. Ya jadi hati-hati sekali. Ya 5M yang berikutnya saya ingetin, mobilitasnya dikurangin. Jadi menurut saya udah nggak tempat-tempat ngumpul yang udah bosen ngumpul sana ngumpul sini, itu bahaya sekali sekarang ya. Menurut saya yang paling aman, mobilitas yang paling aman itu ya kamu ada di rumah kamu yang steril, dan kamu ada di kantor yang notabene-nya sangat ngejagain protokol COVID. Ya, saya nggak yakin ya di perusahaan lain ada seperti perusahaan kita yang benar-benar sangat ngejagain protokol COVID. Ya, saya ingetin kembali. Ya, jadi kalian semuanya ya saya ingetin ya, sayangin diri kalian, sayangin keluarga kalian, karena kalau nanti salah satu keluarga kalian terkena, yang susah kalian. Ya, yang susah kita juga yang kena. Jadi sebaiknya ajarin ya, teruskan informasi ini ke keluarga kalian, karena mungkin aja istri kalian yang kerja, terus
ibu kalian yang kerja atau siapa yang kerja nggak diberikan informasi seperti ini, nggak seketat di Wings Group seperti ini, ya. Dan ya itu tadi, ya mengurangi mobilitas itu penting. Kemudian kalau kalian udah mobilitas ke satu tempat, sepulang ke rumah tolong hati-hati, segera bersihin diri, ya. Jangan belum mandi, belum apa, udah ngumpul dengan keluarga yang lain. Jadi hati-hati, ya. Oke. 5M tolong ingat dijalanin, ya. Saya minta 5M-nya selalu dijalanin, tapi yang paling penting adalah ingat kalau kalian ada gejala apapun yang dari yang tadi yang dijelasin, kalau baru yang kalian alami yang aneh, segera update ke pimpinan kalian. Ini suara siapa ya? Tolong dikecilin dulu dong kalau nggak ngomong, ya. Pak Mamat tolong mute, Pak Mamat. Ya, oke. Jadi tolong, saya ingatkan, tolong segera menceritakan ke tim kita, tim gugus tugas kita di DC, kalau kalian ada keluarga yang sakit atau yang satu rumah sakit, tolong segera diceritain. Jangan diam, karena kita harus safe. Kita harus stay untuk safe dan stay healthy dan stay responsible. Ya, kita harus selalu cepat, ya, biar perusahaan kita cepat bisa membantu kalian. Saya pikir itu yang saya bisa sharing ke teman-teman. Semoga kalian sehat selalu dan thank you dari saya, ya. Dan mungkin kita akan coba dapat masukan atau sharing dari teman-teman jika ada. Silakan, Bu Desi, saya kembalikan. Oke, thanks Pak Rudi. Ya, di sesi kedua ini Pak Rudi sudah memaparkan lagi ya teman-teman apa yang menjadi tugas kita ya untuk dijalankan di DC, terutama jangan lupa untuk dijalankan 5M-nya tadi ya yang disampaikan Pak Rudi. Mungkin lanjut sebelum ada games, kita dengarkan dulu satu sharing gitu dari Bapak DCM kita. Saya tunjuk aja ya langsung dari Pak Sandi, mungkin silahkan karena Tangerang ini sangat kota ya, jadi mungkin boleh sharing Pak Sandi. Oke, terima kasih Bu Desi waktunya. Baik, langsung aja. Jadi dari saya akan coba sharing sedikit ke rekan-rekan semua terkait dengan kemarin hasil brief dari manajemen, dari direksi terhadap kita semua para leader mengenai kondisi COVID-19 di Indonesia pada umumnya dan di perusahaan kita pada khususnya. Jadi situasi memang saat ini tidak menentu ya teman-teman semua. Bahkan informasi yang saya terima kemarin yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Rudi bahwa trennya cenderung naik. Kemarin saja Indonesia menyentuh kasus positif perharinya di 12.000 lebih. Dan di DKI kurang lebih sekitar 4.000-an, dan ini tanda bahwa Indonesia sebenarnya mungkin sedang mengalami gelombang kedua. Gitu. Jadi ini harus diketahui oleh semua tim kita yang ada di DC untuk benar-benar waspada gitu ya, karena di lingkungan sekitar kita tidak tahu apa yang terjadi, bagaimana kondisi orang yang sedang kita temui. Ya, biasanya dimulai dari hal-hal yang sederhana, misalnya seperti pada saat membeli makan di luar, pada saat kita pergi ke minimarket, membeli kebutuhan sehari-hari, atau melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, ke rumah saudara, ke rekan kerja, atau tetangga, itu benar-benar sesuatu yang mempunyai sesuatu aktivitas yang mempunyai resiko sangat tinggi terpapar. Karena kita tidak tahu kondisi di luar sana, apakah orang-orang yang kita temuin benar-benar sudah menjalankan protokol kesehatan atau tidak. Apakah orang-orang tersebut dalam kondisi sehat atau sedang sakit. Apakah orang tersebut OTG atau tidak, kita tidak tahu. Jadi lebih baik memang yang harus dilakukan oleh kita semua sekarang adalah tetap menjaga kesehatan, tetap diam di rumah jika tidak perlu, dan yang pasti selalu berusaha mengedukasi orang-orang di sekitar kita akan bahaya COVID-19. Dan mungkin yang terakhir terkait dengan percepatan vaksinasi, ini juga penting agar semua
tim kita yang ada di DC benar-benar bisa diyakinkan oleh kita semua bahwa vaksin menjadi salah satu jalan, walaupun bukan satu-satunya jalan. Minimal dengan vaksin kita bisa mengurangi efek samping terpapar dari virus COVID-19. Mungkin itu aja Bu Desi yang bisa saya sampaikan untuk sharingnya. Terima kasih. Thank you Pak Sandi. Jadi Pak Sandi menekankan kembali pentingnya vaksin ya bagi teman-teman yang belum. Mungkin kita juga harus ingetin jangan cuma kita teman-teman, tapi keluarga juga kalau memang di daerahnya sudah dibuka untuk vaksin umum kalau nggak salah yang BEV 3 ini, ya keluarganya boleh dong mulai diikut sertakan untuk vaksin gitu. Mungkin nextnya boleh satu lagi ya Pak Rudi yang sharing ya, yang kemarin boleh, kasus COVID-nya banyak ya. Pak Krisnan mungkin monggo Pak Krisnan, karena Sukabumi kebetulan kasus COVID-nya lumayan ya Pak, boleh sharing Pak gimana Pak kondisi Sukabumi Pak, silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Desi, Pak Rudi, dan Bapak Ibu sekalian. Kita yang udah nangkep dari pemaparan dari direksi kita bahwa sangat menyeramkan ya COVID ini yang perkembangan terutama di Indonesia. Kita harus sampaikan bahwa ke tim kita ini harus terus waspada. Kebetulan di Sukabumi ini untuk karyawan staf dan non-stafnya ini sudah 93% mereka mendapatkan vaksin Bu Desi. Jadi kita juga menekankan bukan berarti sudah mendapatkan vaksin itu bebas dari acara dan mengundang keramaian. Contohnya kita tekankan juga bahwa merokok bersama itu harus dihindari karena kan asapnya itu bisa juga menularkan, atau kongko-kongko bersama kita juga harus hindari, makan bersama juga harus kita hindari, ataupun keramaian-keramaian umum harus kita hindari dulu dan mengendalikan diri di rumah. Di Sukabumi sendiri terakhir ini update kemarin di kabupatennya ya Bu Desi ya, ini ada 69 penambahan. Kemudian pasien meninggal ada 9, ini kabupaten, belum kotanya. Sehingga ini yang selama ini kita nggak mendapatkan katakanlah penyakit ini sudah sangat meningkat pesat. Kemudian saya juga dapat, karena Sukabumi itu juga area juga ke Bogor ya, Bogor sendiri sudah 80% itu rumah sakit itu sudah penuh, ya jadi seperti Jakarta. Sehingga Bogor sendiri juga sudah melakukan yang namanya penyekatan atau ganjil genap. Saya juga komunikasi dengan Pak Rino Sindang Barang, kemudian juga Pak Acong Cianjur, bahwa kunjungan-kunjungan ke kita juga harus dibatasi. Seperti hari ini kunjungan dari ASM Pak Ega Bandung, juga mereka nggak boleh mampir ke DC, tapi mereka langsung ke lapangan dan harus menjaga jarak dan menjaga protokol kesehatan. Jadi kita sangat-sangat harus waspada sekali karena COVID ini sungguh sudah di dekat kita dan kita harus terus menjaga diri dan waspada untuk menerapkan protokol kesehatan. Mungkin itu Bu Desi dari saya, terima kasih. Oke Pak Krisnan, terima kasih sharingnya ya Pak. Kabupaten Sukabumi termasuk pelabuhan loh Pak ya, berarti itu sama Pak memang. Iya, di kita juga kayak di kampung gitu, padahal kondisi COVID-nya sekarang sudah mulai banyak gitu Pak. Ya, mungkin sesi selanjutnya kita akan game sedikit ya teman-teman. Seperti yang tadi Pak Rudi bilang di awal, nanti di luar leader ya yang boleh jawab. Di luar leader nanti ada spesial hadiah buat teman-teman yang berani menjawab. Sebutkan nama, bagian apa, dan dari divisi mana. Ya, sangat mudah sekali pertanyaannya teman-teman. Ya, apa 5M itu apa aja gitu loh. Kan kita harus melakukan 5M ya, yang tadi disampaikan Pak Rudi. Apa sih 5M itu gitu? Ya, silakan. Yang Agustian. Siapa, sorry? Nur Sidik dari Tangerang. Oh, Nur Sidik Tangerang. Oke, silakan Nur Sidik. Yang pertama Pak, mencuci tangan Pak. Oke. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilisasi. Oke. Benar Bu Desi? Mobilitas. Ya betul. Ya, betul kasih hadiah Bu. Ya, yang kelima mengurangi
mobilitas ya Pak ya. Udah, Oke. kamu bener, kamu dapat masker 1 box ya, minta ke Pak Sandy ya. Ya, oke Pak Nur Sidik, selamat ya. Bapak dapat masker lumayan loh Pak, masker Wings Protector ya 1 box, cukup untuk 1 bulan kali ya Pak ya sendiri ya. Terima kasih Bu, Pak. Ya, oke, thank you Pak. Mungkin itu ada yang mau sharing lagi, bapak-bapak DCM yang lain? Masih mau gamenya? Masih mau nggak gamenya? Mau tambah lagi Pak Rudi gamenya? Oke, mau tambahin tambah dong. 1 lagi ya. Oke. Ya, boleh. Yang muda Boleh. aja. Tadi kan 5M kita harus jalanin ya. Oke, 5M harus dijalanin. Salah satunya yaitu menghindari kerumunan ya. Menghindari kerumunan itu masuk ke 5M yang mana itu? Ayo, siapa yang berani jawab? Ayo. Mudah banget loh. Menghindari kerumunan tuh masuk ke 5M apa itu? Menghindari kerumunan. Siapa? Sebut nama aja dulu. Hansel, Pak. Siapa? Sorry. Hansel, Pak. Bu Desi boleh dibantu, tempat saya putus. Maaf. Hansel, Pak Hansel tadi, Pak. Oke, silakan. Tapi Pak Hansel ini supervisor ya? Gak apa-apa Bu, gak apa-apa. Gak apa-apa. Boleh Pak Rudi? Boleh, oke, nggak apa-apa. Nggak boleh itu, nggak boleh itu. Nggak boleh ya? Yang tadi, terima kasih Pak buat waktunya. Menurut saya itu perihal menjaga jarak sih Pak. Jadi menghindari kerumunan kan, ibaratkan kita semua dempet-dempet ya Pak kalau kerumunan ya. Nah, masuknya dalam menjaga jarak sih Pak berarti. Menjaga jarak ya? Menghindari kerumunan ya? Ya, oke, benar. Jadi kita untuk menghindari kerumunan, dia masuk ke menjaga jarak, ya, masuk 3M, ya. Oke, kamu juga sama, dikasih masker 1 box isi 50 piece, ya, biar sehat. Terima kasih Pak Rudi, terima kasih Bu Desi. Mau dilanjut lagi? 1 lagi? Boleh Pak, 1 lagi Pak, seru nih Pak kayaknya nih Pak. Seru ya? Oke, kita boleh lanjut 1 lagi ya. Oke, sebenarnya semua orang itu pasti ada mobilitas ya, jalan sana, jalan sini, ke sana, ke sini ya, pasti ya. Nah, ada hal penting yang tadi saya sampaikan sepulang sampai di rumah, apa yang harus dilakukan? Ian Pak, dari Tangerang. Oke, ya silakan. Sesampainya di rumah itu jangan langsung ini Pak, jangan langsung bergaul dengan keluarga, tapi minimal cuci tangan dulu di luar, terus mandi, terus cucian kotornya itu langsung taruh di mesin cuci. Boleh Pak. Oke, sama dapat 1 box masker protektor 50 piece ya. Oke, selamat Pak. Udah 3 Terima kasih orang Pak ya? Rudi, terima kasih Bu Desi. Oke, thank you. Waduh, berarti Oke, udah Bu hafal Desi. semua ya Pak Rudi ya? Ya, yuk. Udah hafal semua 5M, jadi teman-teman tetap jalankan 5M-nya. Jangan lupa ya di DC. Nanti yang dapat hadiah tadi ada 3 orang, berarti dari Tangerang 2, dari Pak Hansel, dari Serpong ya Pak Hansel ya? Serpong Bu Desi. Ya, dari Serpong. Tolong nanti ditagih ke DCM-nya ya Pak, jangan lupa. Oke, saya ingatkan kembali sebelum kita close pagi ini, tolong bagi leader-leader ya kritis ke timnya, bagi yang ngikutin ini tolong sampaikan ke semua keluarganya, teman-temannya, kita harus save ya keluarga kita dari kondisi ini ya, karena kita sadar benar begitu ada yang kena ya akan sangat repot. Ya, kita beruntung sekarang kita belum kena,
kita beruntung, kita terhindar sekarang ini, tapi ya itu kita jangan lengah, jangan lalai. Ya, ingatkan tim kita biar mereka juga selamat. Ya, thank you semuanya. Selamat beraktivitas. Ya, tetap jaga kesehatan. Ya, protokol di DC tetap ditingkatin lagi. Semua DCM, semua kepala bagian. Ya, jangan lupa bawa hand sanitizer di lapangan. Ya, dan pakai masker. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih. Pagi, Pak. Pagi. Terima kasih, Pak. Pagi, Pak Rudi. Selamat pagi, Bapak, Ibu, semuanya. saudara-saudara sekalian. Ya, selamat beraktivitas semuanya. Terima kasih. Thank you. Boleh Pak ya. Boleh, yuk. Semuanya boleh beraktivitas kembali. Thank you. Thank you, Pak. Ya, saudara, varian Delta Corona dikategorikan WHO sebagai variant of concern atau varian yang harus diperhatikan. Penularannya lebih cepat dibandingkan varian Alpha atau varian awal corona. Lalu apa lagi yang harus diperhatikan dari varian Delta ini? Simak bersama saudara paparannya bersama Dazen Frila dalam Kamu Harus Tahu. Virus corona varian Delta kini tengah menghantui masyarakat Indonesia. Protokol kesehatan jangan kendur, karena varian asal India ini yang kini sudah ada di Kudus menular dengan cepat. Varian Delta atau B16172 memiliki kemampuan penularan 60% lebih tinggi dibandingkan varian Alpha atau varian pertama virus corona. Bahkan hanya dengan berada di satu ruangan bersama dengan orang dari varian Delta, virus dapat dengan cepat berpindah dan menggandakan diri dalam kurun waktu 4 hingga 11 hari. Gak heran hanya dalam 6 bulan.